pagi, Bu. Pagi. Bu, perkenalkan saya Bidan Kesa, Bu. Bidan yang sedang berjaga di klinik Cemara ini. Ibu tadi ini ya, adiknya habis diambil ini ya, Bu, hidungnya kemasukan benda asing ya. Sudah diambil ya, Bu ya? Ya. Baik, Ibu. Ini namanya siapa ya adiknya? Kenzo. Kenzo, umurnya 3 tahun. 3 tahun ya, Bu ya. Tadi kemasukan benda asing ya, Bu? Ya. Baik, ini saya periksa dulu keadaannya ya, Bu ya, setelah diambil. Oke, Bu, hasilnya baik ya, Bu ya. Adiknya juga kondisinya udah stabil, udah tenang ya, Bu ya. Suhu tubuhnya normal 37 derajat. Untuk denyut nadinya 95 kali per menit dan pernapasannya juga normal 24 kali per menit ya, Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah tahu, Bu, tentang pertolongan pertama cedera pada anak? Belum. Oh baik, apakah Ibu bersedia untuk saya jelaskan tentang ini? Ya. Nanti membutuhkan waktu 5-10 menit ya, Bu ya. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Jadi Ibu, untuk pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang sedang terluka atau pada penyakit yang terjadi secara tiba-tiba ya, Bu ya. Nah, biasanya pertolongan ini itu tidak dilakukan pada tempat perawatan medis, Bu. Jadi bisa terjadi di mana saja ya, Bu ya, dengan alat bantu yang seadanya. Apa aja jenisnya cedera itu ada beberapa ya, Bu ya. Ada kecelakaan, tersedak, kemasukan benda asing ke hidung seperti yang dialami adik tadi, Bu. Lalu ada kemasukan benda di telinga dan ada luka bakar. Saya jelaskan yang pertama ya, Bu ya. Nanti ketika ada kecelakaan, Ibu melihat jatuh dan ada memar, itu caranya Ibu atasi dengan kompres dengan air dingin atau es, Bu. Tujuannya untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan, Bu. Nah, untuk nyerinya Ibu bisa memberikan obat anti nyeri seperti paracetamol ya, Bu ya. Nah, jika kita lihat memarnya itu malah semakin parah, apalagi di bagian kepala kan rawan ya, Bu, di belakang kepala atau di atas telinga sini, apalagi disertai dengan pembengkakan, Ibu harus segera membawanya periksa ke rumah sakit ya, Bu. Oke, lalu jika terjadi luka, nah jadi ketika terjadi luka, kita harus bersihkan luka dan segera dihentikan perdarahannya, Bu. Untuk membersihkan lukanya bisa menggunakan cairan steril atau air bersih, bisa air mineral ya, Bu ya, agar tidak terjadi infeksi. Lalu untuk menghentikan perdarahannya itu dengan cara ditutup lukanya, Bu. Bisa pakai perban atau kasar atau kain yang bersih. Lalu kita berikan tekanan agar perdarahannya berhenti ya, Bu. Lalu kalau terjadi patah tulang bagaimana? Nah, Ibu lihat dulu lukanya. Kalau ada yang terbuka itu maksudnya mengeluarkan darah, terbuka kulitnya ya, Bu ya. Ibu bisa mencari ini kain yang bersih untuk dibalut dan dibidai, jadi diikat ya, Bu ya, agar tulangnya itu tidak bergerak. Lalu segera cari pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit, begitu, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tersedak, Bu. Keselak gitu ya, Bu ya. Jadi ada 2 teknik. Yang pertama ada teknik back blow. Nanti anaknya diletakkan dengan posisi tengkurap ya, Bu. Dan kepalanya lebih rendah. Nanti Ibu bisa memberikan pukulan sebanyak 5 kali menggunakan tumit tangan ini, Bu. Jadi misal ini punggungnya, Ibu pukul dengan lembut sebanyak 5 kali ya, Bu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Ibu periksa apakah sudah keluar ya, Bu ya, tadi barangnya tadi yang membuat tersedak. Nah, ada juga cara yang kedua namanya Heimlich maneuver. Nah, apabila sumbatannya tadi masih ada, Ibu juga bisa memberikan teknik ini, Bu. Jadi Ibu nanti posisinya berada di belakang dari si anak. Lalu Ibu lengannya lingkarkan di bagian atas perut, Bu, atau bagian bawah tulang dada. Lalu Ibu tangannya salah satunya mengepal begini ya, Bu ya. Lalu diletakkan di atas perut, di bagian perut bagian atas. Lalu kemudian
Ibu lakukan hentakan ke belakang lalu ke atas Bu. Jadi belakang lalu ke atas seperti ini ya Bu ya. Sebanyak 5 kali sampai ini keluar sumbatannya tadi. Apabila masih tetap, ibu bisa lihat di mulutnya. Siapa tahu nyangkut tapi sudah kelihatan, ibu bisa diambil ya Bu ya sumbatannya. Namun kalau tidak berhasil juga, bisa segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan ya Bu. Lalu yang selanjutnya, kemasukan benda asing di hidung seperti adik tadi. Nanti bisa dicoba Bu kalau kemasukan tadi. Ibu bisa mengeluarkannya dengan benda yang tumpul dan lembut, mungkin seperti cotton bud begitu ya Bu. Tapi kalau jika tidak berhasil juga harus dibawa ke rumah sakit. Seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana kalau kemasukannya di telinga? Nah, kalau ukurannya kecil Bu, bisa dengan cara kepalanya dimiringkan ke arah yang kemasukan tadi. Misal di sebelah sini dimiringkan kepalanya, lalu bisa ditepuk-tepuk di bagian kepala yang sini Bu, dengan tangan sampai dengan benda asingnya keluar. Lalu yang kedua, kalau kemasukan serangga. Nah, kalau kemasukan serangga, ibu bisa meneteskan minyak zaitun Bu ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Ini tujuannya untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas yang berbahaya di dalam telinga. Misalnya nanti dia bisa menyengat atau menggigit Bu. Jadi diberikan minyak zaitun itu agar serangganya mati lalu dikeluarkan Bu. Lalu untuk kasus misalnya yang masuknya biji-bijian, biji jeruk atau misal beras seperti itu ya Bu ya, jangan sekali-kali menggunakan air atau minyak Bu, karena nanti akan diserap oleh biji itu dan ukurannya bertambah besar. Nanti bisa ini ya Bu ya, tambah sulit dikeluarkan. Itu bisa dikeluarkan dengan alat bantu, mungkin korek kuping gitu ya Bu ya. Nah yang terakhir Bu, ini pertolongan pertama pada luka bakar. Jadi ketika ada luka bakar, ibu bisa mengalirkan air biasa itu Bu dari keran selama 10 menit agar suhunya normal ya Bu ya. Nah setelah itu ibu kalau tidak ada air juga bisa dengan kompres lembab ya Bu ya, kompres yang diberi air, ditutupkan seperti itu Bu. Nah setelah itu bisa ditutupi lukanya dengan perban atau kain yang bersih Bu dan tidak lengket. Jadi jangan yang ada serabut-serabutnya ya Bu ya, karena nanti bisa nempel di lukanya. Dipastikan perban atau kainnya itu menutup dengan sempurna sampai lukanya tertutupi, baru bisa dibawa ke tenaga kesehatan atau rumah sakit Bu. Untuk mengurangi rasa sakitnya juga bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Seperti itu ya Bu ya. Ada yang ingin tanyakan? Sudah. Ibu sudah mengerti ya Bu ya? Baik Ibu, semoga bermanfaat ya Bu.